Hai, pada kesempatan kali ini kita akan demo untuk aplikasi pendaftaran mahasiswa baru secara online. Di sini terdapat beberapa menu, di antara menu home, biaya pendaftaran, profil, program studi, galeri, testimonial, dan lain-lain. Bahkan ada kontak sini ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat persyaratan pendaftaran mahasiswa baru ya. Di sini. Di sini untuk jenis pendaftaran sendiri terdapat 4 gelombang ya, di mana terdapat gelombang 1, 2, 3, dan 4. Untuk tanggalnya juga kita bisa lihat sendiri. Di sini tanggal 8 Januari sampai 31 Januari 2020. Dan selanjutnya sampai di gelombang keempat. Untuk persyaratan tersendiri kita bisa lihat ini persyaratannya sama persyaratan dari gelombang 1 dan 4. Namun yang membedakan dari pendaftaran ini ketika gelombang pertama mahasiswa atau calon mahasiswa sudah mendaftar ya, dia akan membayar biaya biaya pendaftaran ya. Untuk biaya pendaftaran, kemudian pendaftar juga akan konfirmasi melalui login ya. Login di sini nanti terdapat menu konfirmasi. Khusus untuk gelombang 1, mereka akan masuk dengan tanpa tes. Artinya mereka tidak perlu mengikuti ujian online. Di sini terdapat menu ujian online yang ada di menu user atau pendaftar ya. Mereka yang untuk gelombang 1 tidak diperlukan untuk mengikuti ujian online. Mereka akan secara otomatis lulus tanpa tes masuk. Namun untuk gelombang 2 dan gelombang 3 harus mengikuti tes masuk secara online. Secara singkatnya kita akan langsung untuk mendaftar ya, agar kita bisa mengetahui menu-menu apa saja yang ada di pendaftar ya. Sebentar ya. Oke, kita akan mendaftar. Oke, kita teskan mail saja. mail@gmail.com. Perlu diingat untuk email dan password perlu diingat ya. Harus diingat karena kita akan gunakan untuk login sebentar ya. Oke, saya ganti di sini misalnya PMB ya. PMB atau user PMB ya. User pmb@gmail.com. Oke. Selanjutnya kita pilih dari mana mengetahui Unsrit ya. Sebutkanlah nama yang memberi rekomendasi kalau ada. Nah, oke, selanjutnya kita tuliskan untuk nama kita. Jarkasi ya. Ternate. Kemudian pilih jenis kelamin laki-laki, tahun lahir juga. Tanggal lahir ya. Alamat juga kalau misalnya sudah di Tomohon kita tuliskan Tomohon saja. Alamat provinsi, alamat sekarang ya, maksudnya yang diduduki ya oleh calon mahasiswa, misalnya sudah di Tomohon kita tulis Sulut. Kemudian Sulawesi Utara, Tomohon, Kakaskasen, Tomohon Utara ya. Kakaskasen 2. Kita boleh kosongkan juga saja biar cepat. Kristen, asal sekolah SMA Ternate. Selanjutnya ya, kita ada alamatnya yang lengkap bisa tuliskan, namun sini untuk mempercepat kita next saja ya. Dan tulisnya misalnya 2019 ya, atau 2020 ya supaya gampang. Lanjut. Oke. Di sini juga kita bisa lihat di menu atas ini ada gelombang. Di sini kita boleh setting sebenarnya untuk pendaftarannya. Karena di sini masih setting dari menu admin, gelombangnya masih gelombang pertama, maka data mahasiswa yang akan mendaftar ini masuk di periode gelombang pertama ya. Oke, nama orang tua wali Andre Jarkasi, Ternate.
Ternate Lively Wih. Oke, selanjut saja ya. Nomor juga bisa kita kosongkan. Misalnya pelajaran pekerjaan dari orang tua, jika nelayan kita boleh tuliskan nelayan. Kemudian kita boleh kosongkan juga atau dengan garing ya. Kita boleh garing. Alasan orang tua memilih Universitas Sariputra Indonesia atau mohon. Kita berikan alasan misalnya kampus ini memiliki lulusan sarjana terbaik. Terserahlah. Oke, lanjut. Kemudian calon mahasiswa juga akan memilih fakultas. Misalnya calon mahasiswa memilih fakultas teknik, maka akan ditujukan untuk prodi. Selanjutnya bila kita pilih ekonomi juga terdapat program studinya ya. Karena teknik kita pilih di informatika. Lanjut, oke. Nah, kita boleh upload untuk file ya. Di sini ada scan dan upload fotokopi ijazah atau SKL yang legalisir ya. Dipastikan yang legalisir ya untuk keabsahan ya. Usahakan untuk filenya kita memilih file JPEG ya, akan memudah untuk verifikasi ya. Contoh saja ya, kita akan cari file-file JPEG ya. Ini terdapat file JPEG ya. Contoh kita buat ini SKL saja ya, SKL. Oke, selanjutnya kita pilih dengan akta kelahiran. Nah, ini kita buat akta ya. Oke, kemudian kakak ya. Nah, selanjutnya pas foto ya. Untuk pas foto kita boleh cari pas foto. Ukurannya sih 3x4. Kita cari pas foto yang ukuran 3x4. Nah, di sini kita bisa pilih ya. Kita akan pilih yang ini. Oke, selanjutnya kita simpan. Ya, di sini terdapat selamat berhasil mendaftar. Silakan login menggunakan akun Anda. Oke. Oke, di sini langsung masuk di menu login ya. Tadi ingat tadi usernya user pnb@gmail.com. Sehingga kita masukkan password yang telah kita buat, kemudian kita login. Ya, di sini terdapat menu dari user itu sendiri ya. Di sini ada status pendaftaran Anda menunggu proses pembayaran dan verifikasi. Silakan transfer biaya pendaftaran senilai Rp250.000 ya. Atas nama ini ya, bisa diatur untuk yayasan sendiri, boleh kita atur di menu admin ya. Sekarang kita boleh klik sini ya. Kita boleh upload di sini untuk menu pendaftaran ya, dari bukti biaya pendaftaran ya, kita boleh upload juga. Nanti menunya ini akan hilang ya, secara otomatis akan hilang menu untuk konfirmasi pembayaran jika pembayaran telah diverifikasi ya. Jadi mohon hati-hati untuk tidak mengirimkan file yang salah ya, karena akan diverifikasi oleh admin, bagian admin ya. Di sini terdapat juga menu. Di sini karena yang bersangkutan belum melakukan biaya transfer biaya pendaftaran dan konfirmasi pendaftaran, maka akan timbul menu seperti ini. Ya. Namun ini juga misalnya tes ujian belum diaktifkan atau belum jadwal untuk ujian tes masuk belum diaktifkan, nanti ada juga menu tanggal untuk kapan ujiannya masuk. Di sini juga ada menu dari hasil ujian ya. Kita belum bisa cetak ya, belum ada hasilnya ya. Oke. Selanjutnya kita coba masuk di sebelum masuk menu admin ya. Kita akan klik sini untuk konfirmasi biaya pendaftaran ya. Kita akan cari contoh untuk gambar bukti ya.
bukti pembayaran ya, bisa kita cari untuk bukti pembayarannya. Bukti transfer ya ini ya. Kita contohkan ini ya. Kita upload. Oke, berhasil diupdate. Oke. Selanjutnya kita kurang menunggu verifikasi dari admin. Oke, kita kan sudah mengupload buktinya, kita keluar. Kita harus menunggu verifikasi dari admin agar bisa masuk di menu ujian ya. Oke, selanjutnya kita masuk di menu admin. Admin, password juga admin. Oke, level administrator. Setelah mendatang di menu administrator aplikasi PMB online ya. Oke, selanjutnya kita lihat pendaftar di gelombang 1. Oke, ya. Ini tadi Budi Jarkasi masuk di daftar ini, kita bisa lihat di sini untuk buktinya ya. Namun ini kan hanya contoh. Kita bisa edit juga. Nah, misalnya di sini yang bersangkutan password salah, kita bisa juga reset passwordnya dengan password default 123456. Selanjutnya kita akan verifikasi untuk berkas-berkas yang ada ya. Kita bisa lihat di sini ada bukti pembayaran. Kita boleh klik untuk mengetahui jumlah pembayaran yang bersangkutan ya. Selanjutnya untuk akta SKL kita bisa lihat di sini passwordnya juga. Kita klik ya. Ini untuk passwordnya. Selanjutnya ini untuk ya, ini untuk kartu keluarga ya. Enggak masalah biar kita enggak memberikan nama ini atau apa karena sistem akan merename secara otomatis. Nah, ini untuk apa? Untuk akta kelahiran ya. Ini hanya mengambil contoh saja untuk file JPEG ya agar memudahkan verifikasi. Selanjutnya jika data yang bersangkutan atau calon mahasiswa sudah benar, selanjutnya kita klik konfirmasi pendaftaran dengan mengklik segitiga sini ya. Kita pilih diterima ya. Oke. Ya, statusnya sini diterima ya. Statusnya diterima. Nah, untuk ini sendiri pengaturannya untuk di menu admin terdapat menu dashboard pengaturan PMB ya. Nah, di sini pengaturan PMB sini kita akan berikan kapan tes masuknya ya. Tes masuk tanggal 8 bulan 4. Kemudian di sini ada menu data gelombang ya. Di sini data gelombang PMB-nya berapa. Kita boleh cetak juga di sini untuk statusnya ya. Untuk from-nya. Nah, ini hasil cetaknya ya. Ini dilengkapi dengan tanda tangan elektronik langsung dari kampus ya. Dari ketua panitia ya. Selanjutnya sini ada juga menu ujian ya. Karena kalau untuk gelombang 1 lulus tanpa tes ya. Selanjutnya di gelombang 2, gelombang 3 ya. Oke. Sini ada juga pengaturan master data dari identitas aplikasi, user dan sebagainya ya. Ada download data juga di tab menu ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di link untuk demo aplikasinya ya. Bisa Anda cetak juga sama ada pengaturan. Nah, ini pengaturan untuk ujian online, misalnya kita membuat soal juga. Kemudian kita ada bank soal. Kemudian kita ada pengaturan ujian ya. Pengaturan ujiannya sendiri waktunya, ujian saat ini aktif atau tidak aktif juga. Oke. Bila tidak aktif maka linknya akan berubah juga. Linknya jadi info ujian ya. Kita coba untuk tidak aktifkan dulu ya apa yang terjadi di halaman untuk user. Kita coba keluar lagi. Oke. Maaf saya salah. Login untuk usernya, login user ya. User pmb at gmail.com, password 123, kita level user. Oke. Ya, ini status pendaftaran saya terdaftar. Di sini kita boleh melihat karena status pendaftaran telah terdaftar, kita boleh mencetak kartu pendaftaran sendiri. Ya, data kita ya. Cukup jelas ya. Selanjutnya kita masuk di ujian. Oke.
Di sini terdapat ujian tanggal 6 bulan 6 1 2020 ya. Untuk waktu ujian 1 jam 30 menit. Ya, kita boleh atur juga di pengaturan semua. Selanjutnya kita centang di sini. Kemudian kita mulai sekarang ya. Karena di sini tes ujian pengawasan saya ini belum dibuka, mohon lihat jadwal kembali. Jadi kita harus melihat jadwalnya sini. Misalnya bulan 6 kan, karena ini bulan 6 ya. Oke, kita akan coba aktifkan ya untuk menu ujiannya ya, ujian online ya. Oke, setelah aktif kita keluar, kita akan coba mengikuti ujian ya. Close login, user pmb@gmail.com. Oke, 1 2 3 level user login. Oke, kita akan mengikuti ujian. Nah, sini syarat dan ketentuannya sendiri. Kemudian kita klik mulai sekarang ya. Di sini terdapat waktu ya 1 jam 30 menit detik lah. Ini otomatis akan tersimpan jika waktu telah habis ya. Dimohon dengan sesama untuk mengajarkan tes itu harus teliti ya. Sini asal-asal saja ya. Kemudian kita boleh simpan jika kita sudah selesai. Oke. Ya, karena sini nilainya kita masih di bawah rata-rata dari nilai minimal 50, maka kita akan dipertimbangkan. Selanjutnya silakan menghubungi panitia untuk lanjut ya. Kita boleh cetak juga hasilnya. Ya, ini hasil yang dari ujian kita. Kita belum berhasil ya. Oke, selanjutnya silakan menghubungi untuk bagian akademiknya. Oke, jadi untuk status penerimaannya juga kita boleh lihat dari login ya. Aplikasi ini bisa dikembangkan bagi yang membutuhkannya juga. Masih banyak kekurangan dari aplikasi ini. Jadi jika ada yang mau mengembangkan silakan dikembangkan. Oke, sekian dan terima kasih. Salam.